Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, berkata siapa Aisyah, Ja'at Fatimah bnu Abi Hubaishin, datang siapa Fatimah anaknya Abi Hubaish, ilan Nabi, kepada Nabi. Faqalat, maka bertanya siapa Fatimah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu, saya termasuk perempuan yang keluar darah istihadah. Fala atharu, maka saya tidak bersuci. Afa ada'us sholatah, maka apakah saya boleh meninggalkan sholat? Qala, menjawab siapa Nabi, la, tidak boleh. Innama dzalika, hanya saja darah istihadah, irkun, adalah pembuluh darah, walaisa bihaidin, dan bukan darah haid. Fa idza akbalat haidatukih, maka apabila datang haidmu atau menstruasimu, ini bagi orang perempuan, fada'is sholatah, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, dan apabila suci siapa orang perempuan yang haid, fausili, maka mandilah angkah darimu adama, kepada darah, maksudnya basuhlah darah tersebut. Summa sholli, kemudian sholat. Summa tawaddoi, kemudian berwudu, likulli sholatin, bagi setiap sholat. Gini teman-teman, hadis ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Fatimah. Fatimah ini nyabis kepada Nabi, pergi menemui Nabi, tujuannya untuk konsultasi. Jadi Nabi pada masa dulu ini tidak tertutup, beda dengan kiai-kiai yang kadang mau ditemui santrinya sulit sekali. Nabi pada waktu dulu tidak tertutup, terbuka kepada masyarakatnya. Jadi kiai yang baik, kiai yang bisa membaur atau turun langsung kepada masyarakat. Nah, sama dengan Nabi. Nabi di sini menjadi tempat konsultasi, tidak hanya bagi cowok, bagi cewek. Contohnya Fatimah di sini pergi kepada Nabi, dia tidak sungkan. Bahkan Nabi juga menemui Fatimah. Nah, Fatimah ditanya kepada Nabi, Nabi, saya ini keluar darah istihadah. Saya ini keluar darah istihadah. Apa darah istihadah? Darah istihadah ini adalah darah yang keluar bukan pada waktunya. Kalau darah keluar pada waktu darah ini harus keluar, ini namanya darah haid. Paham ya? Contoh nih, saya kasih contoh. Misalkan sekarang tanggal 1 Januari, ada, anggaplah namanya Aisyah. Aisyah ini tiba-tiba keluar darah pada tanggal 1 Januari. Anggap ini darah haid. Sampai darah ini baru hilang alias suci Aisyah ini pada tanggal berapa tuh? 7. Ini paling normalnya haid. Makanya kalau bagi para cowok, kalau mau nikah, carilah perempuan yang kalau haid tidak lama-lama. Haid ini paling lama berapa hari? Berapa hari? 15 hari. Artinya setengah bulan. Paling sedikit berapa hari? Berapa? 1 hari 1 malam. Normalnya berapa hari? 7 hari. Makanya kalau bayangkan, kalau sampean nikah dengan cewek atau perempuan, haidnya selalu 15 hari, naas sampean itu. Nunggu 15 hari, naas. Makanya carilah perempuan yang haidnya tidak lama-lama. Nah, tapi yang normal itu memang satu minggu alias 7 hari. 7 hari aja bagi yang nikah itu sudah pahit nunggunya itu. Kapan ya sucinya gitu. Nah, makanya kemudian Fatimah ini ternyata keluar darah pada tanggal 8. Ini kan Fatimah ini anggaplah, atau Aisyah tadi saya kasih contoh, ini kan pada bulan Januari tanggal 1 keluar darah, namanya darah haid ya, sampai tanggal 7. Berarti ini normal,
masa haid yang standar, yang apa namanya, yang biasa. Kemudian suci pada tanggal 7. Ternyata pada tanggal 8-nya atau pada tanggal 9-nya keluar darah. Itu disebut dengan darah haid atau darah istihadah. Nah, darah istihadah. Kok bisa itu disebut dengan darah istihadah? Karena orang perempuan bisa keluar darah haid lagi setelah suci ini minimal paling sedikit berapa hari? 15 hari. Jadi kalau misalkan ada seorang perempuan namanya Fatimah, ini haid pada tanggal 1, tiba-tiba tanggal 2-nya udah suci. Wah, keren ini. Haidnya berapa hari? 1 hari paling sedikit. Wah, kalau kayak gini namanya istri idaman. Akhirnya suci. Pertanyaannya, kapan orang perempuan ini keluar darah dan darahnya disebut darah haid? Pada tanggal berapa? Kalau sucinya tanggal 2. Tanggal 17. Paham ya? Kenapa? Karena kalau dihitung dari tanggal 2 sampai tanggal 16, ini sudah 15 hari. Jadi paling sedikit masa suci haid itu berapa? 15 hari. Paling lama tidak ada batasnya. Paham? Nah, jadi kalau orang keluar darah istihadah tidak boleh meninggalkan sholat, tetap wajib sholat. Perempuan ini kalau keluar darah istihadah harus tahu bedanya darah haid atau darah istihadah ini, karena ini menyangkut masalah kewajiban sholat. Takutnya keluar darah istihadah pas tak sholat. Nah, ini dosa. Kalau perempuan keluar darah istihadah, maka cukup sucikan darah tersebut. Habis itu sholat. Bagi cowok harus tahu. Nanti kalau ditanya oleh istrinya, "Mas, saya ini keluar darah. Darah apa ini?" Loh, emang darah ada bedanya? Iya. Apa aja? Setahu saya darah ada darah merah, darah biru. Oh, ini goblok sekali nih. Bagi perempuan kalau cari suami, cari yang pintar juga, jangan yang goblok-goblok. Jadi ini yang nggak ngaji ditanya, ini darah apa? Coba saya mau lihat darahnya. Dikeluarin kan? Ya namanya darah haid, darah haid dengan darah istihadah ini hampir mirip, merah juga. Loh, ini merah, ini gimana cara hukumnya? Jadi pokoknya ada bedanya. Untuk membedakannya, yang paling gampang lihat masa tenggangnya itu. Lihat masa suciannya darah haid yang keluar dari seorang perempuan. Paham ya? Saya tidak usah bahas terlalu panjang karena ini bukan bab tentang masalah haid. Kalau dibahas terlalu panjang lama karena ada bab tersendiri tentang masalah haid.